Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu sehat, selalu baik, dan selalu merasakan kehadiran Tuhan dari waktu ke waktu yang kita jalani bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan semoga juga kita menikmati kebahagiaan yang sejati. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dan saat ini saya hanya akan membacakan ayat 42 saja. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tema kita pada saat ini adalah belajar mendengarkan. Saudara yang terkasih, semua manusia yang masih menjalankan kehidupan saat ini adalah manusia yang belajar. Saat seseorang berumur tidak muda lagi, ia sebenarnya belajar bagaimana menjaga kesehatan. Belajar menerima kenyataan bahwa ia tidak seperti waktu muda dulu. Semakin bertambahnya pengalaman hidup seseorang, kebanyakan mereka menjadi semakin merasa tahu segalanya. Dan semakin banyak perkataan yang keluar dari mulutnya menunjukkan bahwa ia bisa, dan akhirnya ia menjadi sombong. Pada kondisi tersebut, orang tersebut merasa diri dia pintar dan bijaksana. Dan semua yang ia pilih, putuskan, dan kerjakan adalah paling benar dan terbaik. Sehingga ia tidak membutuhkan lagi untuk belajar. Tidak membutuhkan lagi untuk mendengarkan sesuatu. Karena ia merasa bahwa belajarnya telah banyak. Dan kini saatnya ia berbicara dan membagikan pengetahuannya. Dalam kisah Marta dan Maria, Yesus menyatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Namun apakah bagian yang terbaik itu? Teks saat ini yang kita baca hanya menjelaskan dua hal tentang Maria, yaitu ia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria telah menjadikan dirinya sendiri sebagai murid atau seorang pembelajar. Ia menjadi murid yang setia. Ia mendengarkan. Sementara Marta sibuk melayani Yesus dan murid-muridnya. Sehingga nampaknya ia menjadi kewalahan dan khawatir sendiri atas apa yang ia pikirkan dan kerjakan. Marta memang melakukan pelayanan karena ada yang datang ke rumahnya. Ia menyiapkan segala sesuatu, tetapi kewalahan sendiri. Sehingga ia tidak mampu menilai esensi siapa yang datang dan apa tujuannya. Dengan itu pilihan Marta dengan melayani dan mempersiapkan sesuatu yang merepotkan dirinya sendiri, akhirnya dinilai kurang tepat oleh Yesus. Bagi Lukas, mendengarkan adalah salah satu ciri murid sejati. Semakin tinggi ilmu, hikmat yang dimiliki oleh seseorang,
ia harus semakin rendah hati dan merasa bahwa ia harus banyak terus belajar. Ketika kita mendengarkan, kita belajar. Dalam mendengarkan, kita menjadi murid. Dalam mendengarkan, iman kita bertumbuh dan terus berproses menjadi lebih baik. Dekat dengan Tuhan berarti selalu dengar apa kata Tuhan. Tidak malah sibuk dan fokus memikirkan apa yang menurut logika kita baik dan sempurna. Karena bisa jadi hal tersebut menyusahkan dan melelahkan diri kita sendiri. Dengarkan dulu apa kata Tuhan. Bukan apa kata diri kita yang akhirnya menjadi tidak tepat. Tuhan ingin kita selalu mendengarkan Dia. Bukan malah sibuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan sehingga kita kewalahan sendiri dan bahkan menyalahkan orang lain. Mari kita semua belajar dan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana mendengar suara Tuhan. Pertama, apa perkataan Tuhan ketika kita memikirkan atau merancangkan sebuah keluarga yang bahagia. Kedua, apa perkataan Tuhan ketika kita menjalankan profesi kita dimanapun kita ditempatkan. Selamat untuk terus belajar mendengarkan apa kata Tuhan terlebih dahulu. Bukan apa maunya kita dan idealisnya kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.